Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi dengan Miss Riri Agnes Amalia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Materi yang akan disampaikan Miss Riri pada hari ini adalah tentang teks pengamatan lingkungan sehat dan tidak sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita belajar membuat teks pengamatan tentang lingkungan sehat dan tidak sehat berdasarkan gambar maupun menjawab pertanyaan berdasarkan teks atau teks percakapan, Miss Riri akan memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait kosakata dan konsep menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Yang pertama, Miss Riri siapkan kata atau kosakata membersihkan. Membersihkan memiliki arti membuat supaya bersih. Teman-teman juga bisa menggunakan kosakata membersihkan pada sebuah kalimat. Contohnya, Pak Ramdan membersihkan rumahnya setiap hari Minggu. Kosakata yang kedua adalah menjaga. Menjaga memiliki arti memelihara agar tetap baik. Teman-teman bisa menggunakan kata tersebut pada sebuah kalimat. Contohnya, Rudi dan keluarga selalu menjaga kebersihan rumah mereka. Dan yang ketiga adalah menyiram. Arti kata menyiram adalah mengguyur dengan air. Contoh kata menyiram pada sebuah kalimat, misalnya adik menyiram tanaman setiap sore. Dan yang keempat adalah kata atau kosakata membuang, memiliki arti menghilangkan sesuatu yang tidak berguna lagi dengan sengaja. Contoh kata membuang pada sebuah kalimat, misalnya kakak membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana bisa mengamati lingkungan sehat atau tidak sehat berdasarkan gambar. Baik, Miss Riri sudah siapkan gambar berikut. Teman-teman bisa melihat ada satu keluarga yang sedang membersihkan halaman rumah. Kemudian, apa yang ingin kita ceritakan pada gambar tersebut? Baiklah, Miss Riri akan memberikan contoh cerita atau teks yang berisi pengamatan berdasarkan gambar. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Itulah salah satu bentuk
teks pengamatan berdasarkan gambar. Teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah berdasarkan versi teman-teman. Selanjutnya, Miss Riri memiliki gambar lingkungan yang tidak sehat. Kita akan mencoba bersama-sama mengamati lingkungan tidak sehat tersebut dan menuliskannya ke dalam sebuah teks. Baik, yang pertama teman-teman harus amati terlebih dahulu ruangan atau tempat apakah yang tersedia pada gambar berikut. Kemudian teman-teman harus amati apa benda-benda yang tersedia ataupun yang berserakan pada lingkungan tidak sehat pada gambar tersebut. Setelah kita amati, Miss Riri mencoba menuliskan lingkungan tidak sehat tersebut dalam sebuah teks. Teman-teman boleh menyimak teks berikut ini. Ruang tamu yang sangat kotor. Ruang tamu hari itu terlihat sangat kotor. Kita dapat melihat banyak sampah seperti bungkus minuman dan makanan yang berserakan di atas meja. Tidak hanya itu, air dari tumpahan gelas dan makanan sisa dari bungkus makanan juga nampak berantakan di atas meja. Tidak hanya itu, banyak mainan seperti layangan, mobil-mobilan, dan mainan lainnya juga bergeletakan di atas lantai. Mainan seharusnya diletakkan kembali pada tempatnya ketika telah selesai dimainkan. Buku-buku yang telah dibaca juga dibiarkan terbuka dan bergeletakan di atas meja dan lantai. Buku-buku yang telah dibaca sebaiknya dirapikan kembali menjadi susunan yang rapi di rak buku. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks tentang lingkungan sehat. Miss Riri akan membacakan terlebih dahulu teks yang berjudul Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Baiklah, kita langsung saja menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah Dayu?
teman-teman dapat menjawab lomba kebersihan antar kelas. Jawaban ini dapat teman-teman temukan pada kalimat pertama pada teks tersebut. Yang kedua, bagaimana cara Dayu dan teman-teman membersihkan kelas? Teman-teman dapat menjawab, ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Jawaban ini bisa teman-teman temukan pada kalimat yang ke-9. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Bagaimana keadaan kelas Dayu setelah dibersihkan? Teman-teman dapat menjawab, kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Jawaban tersebut dapat teman-teman temukan pada kalimat ke-11 sampai dengan 14. Pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana perasaan Dayu dan teman-teman setelah membersihkan kelas? Teman-teman dapat menjawab, Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Jawaban tersebut dapat teman-teman temukan pada kalimat yang ke-15. Alhamdulillah, kita semua sudah berhasil menjawab pertanyaan berdasarkan teks tentang lingkungan yang sehat. Miss Riri ingin teman-teman juga mempelajari bagaimana cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan. Miss Riri akan mempraktikkan terlebih dahulu isi dari percakapan pada gambar berikut. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Siswi menjawab, tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu. Siswa lain menjawab, benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu. Ibu guru menanggapi, bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Itulah tadi sepenggal percakapan yang dibicarakan pada gambar tersebut. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Kita semua dapat menjawab. Percakapan tersebut membicarakan ciri kelas yang tidak bersih dan cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Teman-teman dapat menjawab berdasarkan jawaban siswi dan siswa tersebut. Ciri-ciri kelas yang tidak bersih adalah banyak sampah yang berserakan,
dan terdapat banyak kuman. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Kalian dapat menjawab atau boleh menjawab dengan jawaban lainnya. Miss Riri mencontohkan dengan jawaban berikut. Isi percakapan tersebut menarik untuk dibahas karena berisi tentang diskusi untuk selalu menjaga kebersihan. Pertanyaan yang keempat adalah, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Teman-teman boleh menjawab, langsung membersihkan kelas tersebut. Pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Teman-teman boleh menjawab, menasehati teman kita agar tidak lagi membuang sampah di ruang kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah mempelajari beberapa bagian dari teks pengamatan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, seperti dimulai mempelajari kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kita juga sudah mempelajari bagaimana mengamati lingkungan sehat dan tidak sehat. Kemudian kita juga sudah menjawab pertanyaan berdasarkan teks ataupun teks percakapan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Miss Riri mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.